Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita lanjutkan materi hadis Riyadhus Shalihin kelas 9, mari kita membaca Fatihah. Terlebih dahulu kita kirimkan yang pertama kepada muallif atau pengarang daripada kitab Riyadhus Shalihin, yakni Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqa. Kemudian kita bacakan Fatihah, kita kirimkan kepada guru-guru kita. Semoga beliau semuanya selalu diberikan kesehatan, kesabaran, dan juga kebahagiaan, serta keberkahan hidup. Yang terakhir kita kirimkan Fatihah untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kedua orang tua kita selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, kebahagiaan hidup, dan mudah-mudahan selalu dimudahkan dalam segala urusannya, termasuk mudah-mudahan selalu diberikan limpahan rizki yang halal dan barokah untuk perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Dan yang keempat, kita membaca Fatihah untuk diri kita masing-masing. Semoga usaha kita semuanya dalam menuntut ilmu diiringi ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak kelas 9, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mencatat sebuah bab baru di kelas 9 ini yang sekarang sedang kalian lihat di video ini, yakni babun nahi anil bidai wa muhaddatsatil umuri. Kemarin kalian sudah mendengarkan, menyimak, serta mencatat penjelasan berkaitan dengan masalah bid'ah. Kemudian pada kesempatan hari ini, di minggu yang lalu juga saya sudah menyuruh kalian untuk menulis, yakni babun fi man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan. Kemarin sudah kita minta kalian untuk menulis, kan gitu ya. Ini bab ini. Kemudian saya minta kalian untuk mencatat ayat-ayat Al-Quran di bawah bab yang saya tulis tadi. Berarti ini kan ya. Ini kemarin saya minta kalian untuk nulis. Kemudian kalian juga saya minta untuk menulis hadis yang berkaitan dengan bab tadi, yaitu hadis kedua, yakni wa'an ibni Mas'ud anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsin tuqtalu dhulman illa kana ala bani adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu kana awwalu man sannal qatla, muttafaqun alaih. Lalu nanti bila mana kita masih ada kesempatan, kalian teruskan nulis dan mendengarkan penjelasan saya berkaitan dengan bab ini juga. Kalian tulis bab itu, kemudian ayatnya, kemudian ayatnya ini
Nah, ini ya. Ayatnya ini nggak usah. Cuma ayatnya ini, kemudian ini. Setelah selesai kalian tulis hadis pertama, yakni ini, kemudian hadis kedua ini. Jadi hadis-hadis ini, dua hadis ini kalian tulis. Karena hadis ini juga penting untuk kalian jadikan pedoman dalam kehidupan. Kita belajar hadis kitab itu tidak semuanya kita baca, kita maknani, kita jelaskan kan gitu ya. Karena waktu yang yang tidak memungkinkan setiap tatap muka harus menghatamkan. Oleh karena itu kami pilihkan hadis-hadis tertentu yang hadis itu barangkali bisa berguna, bisa kalian ingat, bisa kalian jadikan pedoman dalam perjalanan hidup kalian nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai belajar kita, yaitu ada bab baru. Di situ berbunyi babun fi man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan. Sudah kalian tuliskan ya, berkaitan dengan bab baru itu ya. Ini bab ini namanya bab merintis jalan kebaikan atau keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. Babun utawi kiku ana swiji bab fiman ing dalam jelasake wong sana kang ngelakoni sapa man. Bisa bermakna melakoni atau ngelakoni, bisa bermakna merintis. Merintis sapa man sunnatan ing tindak laku, perilaku, hasanatan kang apik au sayyi'atan kang elek. Bab menjelaskan tentang perintis, orang yang merintis atau orang yang melakukan perilaku kebaikan atau keburukan. Qala Allah Ta'ala, qala wis berfirman sinten Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam surat Al-Furqan ayat 74, yang artinya, dan orang-orang yang memanjatkan doa, ya Tuhan kami, ya Allah, berilah kami para istri atau suami dan anak-anak yang melegakan hati kami, dan jadikanlah kami imam atau suri tauladan atau ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di situ juga ada ayat dalam firman Allah dalam surat yang lain, yakni surat Al-Anbiya ayat 73. Allah berfirman, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka itu pemimpin yang menunjuki dengan perintah kami. Dua ayat ini menjelaskan berkaitan dengan berharap satu keturunan, diberikan keturunan yang mulia, keturunan yang baik, dan juga dikategorikan termasuk orang-orang yang baik. Berkaitan dengan ini, saya teringat dalam bulan Dzulhijjah ini, pastinya kita disuguhkan mengenai cerita sosok Nabi yang bergelar Khalilullah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di bulan ini kita diajak flashback, mengingat kembali tentang kenapa seorang Nabi yang bernama Nabiullah Ibrahim memiliki gelar Khalilullah. Kemudian memiliki putra yang luar biasa dan memiliki karakter yang berbeda, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam
sama Nabiullah Ishak alaihissalam. Kalau Nabiullah Ismail masuk kategori atau dikategorikan oleh Al-Quran yaitu Bighulamin halim, pakai hak, Bighulamin halim. Sedangkan Nabiullah Ishak alaihissalam digambarkan Al-Quran dengan redaksi yang berbeda, yaitu Bighulamin alim. Dari Nabiullah Ishak nanti melahirkan Nabiullah Yakub, kemudian melahirkan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Putranya nabi-nabi semuanya. Kemudian dari Nabiullah Ismail alaihissalam melahirkan ke bawah sampai junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa yang dilakukan, yang dirintis oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam itu masih diabadikan dan dilakukan sampai hari ini, yaitu perjalanan haji. Perjalanan haji, menapak tilasi. Kebaikan ini terus dilanjutkan sampai hari ini. Dan kita bisa melihat itu semuanya, memahami itu semuanya karena adanya sejarah, adanya cerita, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Makanya dikatakan dalam sebuah ungkapan, laulal kitabu lahtallat akhbarul madin wangqata'a atharul ghaibin. Andaikan tak ada tulisan cerita baik itu ditulis maupun secara lisan, maka tak ada lagi cerita masa lalu, dan akhirnya apa? Terputuslah jejak mereka-mereka yang telah pulang terlebih dahulu. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa setiap apapun yang kita lakukan semuanya akan terekam baik oleh sebuah zaman. Kita dikenang sebagai orang yang baik ataukah kebalikannya sebagai orang buruk. Itu semua bergantung kepada diri kita masing-masing. Bila kita hidup di dunia ini, menapaki jalan kehidupan ini, berperilaku baik, berucap yang baik, bersikap baik, dan menebarkan kebaikan, maka kita akan diingat banyak orang, termasuk keturunan-keturunan kita semuanya, termasuk golongan atau termasuk pribadi orang yang baik. Sehingga orang yang mengingat kita akan merasa senang, merasa bahagia, merasa termotivasi, dan juga bisa menjadi sebuah inspirasi dan juga bisa menjadi suri tauladan buat generasi setelah kita. Namun sebaliknya, bila kita hidup di dunia ini menebarkan keburukan, ketidakbaikan, bersikap tidak baik, berucap tidak baik, berperilaku tidak baik, sukanya menebar ketidakbaikan, keburukan dan lain sebagainya, maka kita akan ditelan oleh zaman. Kita tidak akan diingat oleh zaman. Bahkan orang akan suka dan lebih bahagia melupakan kita masing-masing. Sehingga kita seolah-olah dihinakan oleh zaman dan tercatat sebagai orang yang hina selama hidup kita di alam dunia ini. Oleh karena itu, mari kita catat diri kita masing-masing, perjalanan hidup kita dengan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan akan juga kembali kepada diri kita masing-masing. Mengapa? Karena generasi setelah kita akan meniru generasi sebelumnya. Oleh karena itu digambarkan dalam Al-Quran, Nabiullah Muhammad SAW juga diberikan bekal oleh Allah, sebuah cerita-cerita, sebuah catatan sejarah, yakni nabi-nabi terdahulu. Di dalam Al-Quran surat Hud dikatakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul. Aku ceritakan pada engkau wahai Muhammad cerita rasul-rasul terdahulu. Untuk apa?
Nabi Muhammad ditunjukkan oleh Allah, diberikan catatan sejarah nabi-nabi terdahulu, yaitu manusabbitu bihi fuadak, agar hatimu menjadi tenang, atau bisa dikatakan agar engkau memiliki suri tauladan dari kalangan saudara-saudaramu para rasul terdahulu. Artinya apa? Apapun yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang soleh, pasti akan diikuti jejak langkahnya oleh orang-orang setelahnya. Bila kita hidup di dunia ini kebaikan, termasuk orang-orang soleh di hari ini, dan ketika kita meninggal kita termasuk orang yang soleh, maka kesolehan kita akan diikuti dan ditiru oleh generasi setelah kita. Semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Hadis ini menerangkan demikian, yaitu apapun yang kita lakukan, kita merintis atau memulai atau melakukan suatu kebaikan ataupun keburukan, maka semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing dan juga kembali kepada generasi setelah kita tiada, entah itu anak kita, tetangga kita, masyarakat kita, ataupun yang lainnya. Karena itu dalam bab ini kemarin saya minta untuk menulis sebuah hadis, hadis paling atas ini, yakni dari Ibnu Mas'ud, kan gitu ya. Kemarin saya minta kalian untuk menulis sebuah hadis untuk menjadi pengingat buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa an ibni Mas'udin, lan hadis dan cerita akis saking sahabat Ibni Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa anhuma. Allahumma amin. Anna nabiyya stune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa ora ono apa min nafsin saking awa-awaan tuktalu kang den pateni sapa nafas zulman kelawan ngoyo iku illa kana kejaba ono iku ala ibni Adam ing atase anak Adam al awwali kang awal apa kiflun dumane dosa min damia saking dosane mateni nafsin li annahu krana sak temene ibni Adam al awwali iku kana ono apa ibni Adam al awwali iku awwalaman kawitane wong sanna kang gawe kelakuan sapa man al qatla ing mateni. Muttafaqun alaih. Muttafaqun apa? Alaih. Sebelum kita membahas hadis yang baru saja kita maknani, ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang menjadi pelopor suatu amalan kebaikan, fa umila biha ba'dahu, lalu diamalkan oleh orang-orang sesudahnya, kutibalahu mithlu ajri man amila biha, maka akan dicatatkan baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya. Wala yang kusu min ujurihim syai'un, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Contoh, A melakukan kebaikan, mengamalkan kebaikan, menebarkan kebaikan, meninggalkan kebaikan. Lalu apa yang dilakukan si A itu dicontoh, ditiru oleh si B, maka si A juga mendapat
mendapatkan pahala kebaikan, kebaikan yang dilakukan oleh si B. Jadi si B itulah niru perilaku si A. Ketika si B melakukan kebaikan-kebaikan itu, si A juga untuk ganjaran kebaikan. Loh, coba betapa enaknya kan ya. Kalau kita meninggalkan kebaikan, kemudian dilanjutkan kebaikan itu. Contoh, ada orang yang mengajarkan Iqra, bunyi A, Ba, Ta, dan seterusnya. Kemudian orang itu yang diajari dibaca terus, membaca Al-Quran. Orang yang pertama kali mengajarkan huruf juga mendapatkan kebaikan. Enaknya seperti itu. Kemudian dikatakan lagi, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Sebaliknya, barang siapa menjadi pelopor suatu amalan kejelekan amalan apa? Kejelekan, fa'umila biha ba'dahu, kemudian kejelekan itu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka kutiba alaihi mislu wizri man amila biha, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya. Wala yang kusumin auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Artinya apa? Umpamanya kalian misu atau berkata kotor, kemudian ucapanmu itu ditiru sama seseorang, maka ketika orang yang meniru ucapan kotormu itu, kamu pun mendapatkan kiriman dosa dan dicatat sebagai dosa. Begitu juga amalan kejelekan yang lain. Contoh lagi, ketika kamu atau lihat di desamu, ada orang di situ nggak ada umpamanya adu petik. Kemudian ada orang yang memulai adu ayam jago. Orang yang pertama kali mengadakan mempelopori adanya kegiatan adu petik itu sepanjang dilakukan terus-menerus oleh orang sesudahnya, maka orang yang pertama kali tadi juga mendapatkan kiriman dosa. Oleh karena itu, jangan sampai kita itu hidup di dunia ini mendapatkan kiriman dosa dari apa yang kita lakukan, kemudian ditiru orang lain. Artinya, di sini apapun yang kita lakukan, baik itu kebaikan ataupun keburukan, itu semuanya akan berefek, berakibat, berpengaruh, dan kita juga mendapatkan ganjaran, juga mendapatkan dosa dari apa yang dilakukan orang lain. Nah, ini repotnya kita. Berkaitan dengan tadi, yaitu keburukan. Barang siapa melakukan keburukan, pertama kali melakukan keburukan kemudian diteruskan generasi setelahnya, maka orang yang pertama kali melakukan keburukan juga mendapatkan kiriman dosa. Ini ada kaitannya dengan hadis yang baru saja kita baca, yaitu hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud. Di situ dikatakan, laisa min nafsin tuqtalu dzulman, tiada seorang yang dibunuh secara zalim illa kana ala ibni adam al-awwali kiflun min damiha, kecuali putra Adam, orang yang pertama yang tertumpah darahnya itu. Li'annahu kana awwala man sannal qatlah, karena dialah orang pertama merintis jalan penumpahan darah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Di situ dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, tidak ada seorang pun dibunuh dengan secara zalim terkecuali bagi anak Adam yang pertama bagian dari dosa darah yang mengalir darinya, karena dialah yang pertama melakukan pembunuhan.
dalam sebuah kitab yang berjudul Kutuful Falihin, hadis ini menjelaskan, okay, hadis ini menjelaskan ketika seseorang itu terbunuh atau terbunuh secara dolim, maka orang yang pertama kali melakukan pembunuhan, dia juga akan mendapatkan bagian dosa dari darah yang tertumpah ketika ada orang yang terbunuh lagi. Artinya apa? Di sini penggambaran. Kalau seandainya ada orang pertama kali melakukan sebuah pembunuhan, maka ketika ada kasus pembunuhan selanjutnya yang terinspirasi dari orang yang pertama kali membunuh, maka orang yang pertama kali membunuh itu akan mendapatkan kiriman kiriman dosa dari orang-orang yang melakukan pembunuhan setelahnya. Inilah repotnya. Hadis ini menggambarkan bahwasannya siapa yang menebarkan pertama kali keburukan, maka ketika keburukan itu dilanjutkan oleh generasi setelahnya, maka orang yang pertama kali menebarkan keburukan akan juga dikirimi dosa seperti yang dilakukan oleh orang setelahnya. Umpamanya contoh, di situ daerah situ nggak ada main remi atau judi, kemudian dia mengadakan perjudian. Dia pertama kali yang punya ide, kemudian orang pertama kali melakukan perjudian. Maka ketika perilaku ini diteruskan orang setelahnya, maka orang setelahnya, dosa-dosa orang setelahnya ini juga akan dikirimkan kepada orang yang pertama tadi. Ya tidak hanya judi, korupsi dan lain sebagainya. Kalau korupsi, siapa pertama kali dulu yang melakukan korupsi? Orang yang pertama kali melakukan korupsi tempo dulu. Maka juga akan terkirimi dosa orang-orang yang melakukan korupsi setelahnya. Ketika berbohong, mengajarkan kebohongan, orang yang pertama kali mengajarkan kebohongan, kemudian ditiru generasi setelahnya, ditiru anaknya, orang lain, dan sebagainya. Maka ketika orang lain itu melakukan dosa kebohongan, dia juga akan dikirimi dosa. Nah, ini repotnya. Maka daripada itu, kita harus bisa menjaga diri. Kita harus bisa menjadi pelopor. Pelopor apa? Pelopor kebaikan. Supaya apa? Ketika kita melakukan kebaikan, kemudian dilanjutkan, ditiru, diinspirasi oleh orang-orang setelahnya, kita pun mendapatkan kiriman pahala kebaikan dari perilaku mereka yang meniru amalan kebaikan kita. Jangan sampai kita itu hidup di dunia ini, kemudian kita menebarkan ketidakbaikan, menebarkan keburukan, apapun itu bentuknya. Lalu kemudian ketika orang lain itu meniru kita, meneruskan jejak langkah keburukan kita, kita pun akan terkirimi keburukan yang mereka lakukan. Kebaikan dan keburukan itu adalah pilihan kita. Kita menentukan kebaikan yang mana, kita menentukan kejelekan yang mana yang kita lakukan, semua tergantung pribadi kita masing-masing. Kita mau melakukan kebaikan, silahkan. Kita mau melakukan keburukan, silahkan. Itu pilihan. Mau kita dikirimi oleh Allah kebaikan atau keburukan. Sudah, itu kaitannya dengan hadis yang telah kita baca. Kemudian ada hadis atau bab lanjutan yang masih ada ikatan atau sangkut pautnya dengan apa yang kita bahas, yaitu babud dilalati ala khairin wa du'a ila hudan wa dhalalah. Bab menunjukkan kebaikan dan menyuruh berbuat baik ataupun buruk. Sebenarnya bab ini itu ada kaitannya dengan apa? Dengan apa yang kita bahas. Karena di sini dikatakan, di sini ya,
Nah, di sini dikatakan, ini sekilas saja, dikatakan barang siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, ya, atau mengajari kebaikan, atau memberitahu kebaikan, atau menyampaikan kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Seperti pahala ya orang yang mengajarkan. Mari kita maknani sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Babun atau babun fitilalati. Nah, kitab kalian gimana? Sesuai dengan redaksi kitab kalian masing-masing. Kalau di dalam kitab saya babun fitilalati. Kalau yang ada di depan kalian babut tilalati. Babun atau babutilalati, atau bisa dikatakan babun fitilalati. Babun utawi kikuono bab fitilalati ing dalam nuduhake ala khairin ing atase keapian, wa du'a ilan aja-aja ila huda maring pituduh au dhalalah utawa sasar. Kemudian di situ dilanjutkan ada firman Allah, perintah Allah dalam Al-Qur'an yang harus kita ingat, yaitu wad'u ila rabbika. Napa? Wad'u ila rabbika. Dalam Al-Qur'an surat Al-Had ayat 67. Dan ajaklah atau serulah orang-orang itu kepada Tuhanmu. Berarti artinya kita diperintah oleh Allah untuk menebarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dan meniru atau memberikan suri tauladan kebaikan. Kemudian firman Allah yang kedua di situ, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ajaklah atau serulah, nggih. Ajaklah atau serulah ila sabili rabbika. Serulah orang lain, serulah masyarakat ke jalan agama Tuhanmu, ya, ila sabili rabbika. Kemudian bil hikmati, dengan kebijakan atau kebijaksanaan. Bil hikmati, dengan dengan kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Bukan bentak-bentak, bukan marah-marah, tapi dengan lembut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu berdakwah, menyampaikan kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada orang lain dengan cara yang begitu lembut. Kemudian firman Allah lagi ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, hendaklah kamu saling menolong berbuat kebaikan dan takwa. Kemudian ayat yang terakhir di situ yang ada di dalam kitab, yaitu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Nah, itu adalah ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pentingnya kita untuk melakukan kebaikan, menebarkan kebaikan, mengajak orang menuju kebaikan. Dan itu termasuk perintah Allah yang diperintahkan baik dulu kepada Nabi Muhammad SAW maupun kepada umatnya, yaitu kita, untuk menebarkan, melakukan, dan juga mengajarkan, mengajak kepada kebaikan. Hadis yang menjelaskan tentang itu, yaitu yang ini yang saya lingkari, silahkan kalian tulis, yaitu wa'an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansori. Lan hadis dan cerita saking Abi Mas'ud. Abi Mas'ud Uqbah bin Amir al-Ansori al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma amin. Man da'a, nggih, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Man utawi sapa ne wong budi radhiyallahu taala anhu qala dawuh sapa Abi Mas'ud. Qala dawuh sapa Abi Mas'ud,
Qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong iku dalla nuduhake sapa man ala khairin ing atase keapian. Falahu mongko iku kedue man mithlu ajri fa'ilihi utawi sepadane ganjarane wong kang nglakoni khair. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis ini artinya barang siapa yang menunjukkan, mengajarkan, mengarahkan orang, membimbing orang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengajarkan. Maka melalui hadis ini ada beberapa pelajaran yang harus kita ambil, kita renungkan, yaitu keutamaan mengajak orang lain di jalan Allah dan mengajak mereka kepada kebaikan. Kita dianjurkan untuk menebarkan kebaikan di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, orang yang menunjukkan, mengarahkan, mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala karena telah menunjukkan kebaikan serta pahala orang yang mengikutinya. Kemudian yang ketiga, amal yang bisa dirasakan oleh orang lain lebih besar manfaatnya dibandingkan amal yang bermanfaat terbatas untuk dirinya sendiri. Jadi melakukan kebaikan itu adalah amal yang dirasakan lebih besar manfaatnya. Karena apa? Ketika kita mengajarkan kebaikan, kan orang lain juga akan ikut melakukan kebaikan, sehingga manfaatnya lebih besar. Manfaat kitanya juga termotivasi baik, mendapatkan pahala kebaikan, juga kita akan mendapatkan pahala tambahan dari orang yang kita ajak kepada kebaikan tadi. Kemudian hadis tersebut mengajak kebaikan itu tidak hanya mencakup pada sebuah perbuatan ataupun lisan. Namun juga kalau kalian nulis di sosmed kalian, kalimat-kalimat kata-kata yang bermanfaat kemudian dibaca orang lain, maka ketika orang lain itu mengambil manfaat dari tulisanmu yang ada di sosmed, maka kamu pun akan mendapatkan pahala. Maka gunakanlah sosmed, mulai story WA, Instagram, Facebook, ataupun Twitter, ataupun yang lainnya, isi dengan sesuatu yang baik, suatu kebaikan. Maka kamu akan mendapatkan kiriman kebaikan dari apa yang kamu tulis di sosmed itu. Maka kemudian jadikanlah sosmed itu ladang kebaikan, pahala yang min haitsu la yahtasib. Kan gitu. Kalian bisa lihat di Facebook saya, kalau mau kalian perhatikan di situ di Facebook Gus Sabranglor, di situ isinya cuma sesuatu kebaikan, nasihat-nasihat para ulama ataupun yang lain. Karena saya niatnya itu mencari pahala yang min haitsu la yahtasib. Karena apa? Ketika kita menulis sesuatu yang tidak baik, kita pun akan terkirimi dari apa yang kita tulis di sosmed itu. Maka kemudian perlu kalian jadikan renungan, tulislah sesuatu yang baik di sosmed kalian. Itulah hadis yang menjelaskan tentang man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Untuk hadis yang ini insyaallah kita akan terangkan minggu depan. Silahkan ditulis ya semua hadis-hadis itu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadikan kita termotivasi untuk berusaha menjadi orang baik, menebarkan kebaikan dan juga meninggalkan kebaikan, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak dipanggil oleh Allah termasuk orang-orang yang baik. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.